Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini lebih meriah ya daripada di New York kemarin ya. Alhamdulillah. Jauh lebih meriah, dan saya dengar kabarnya baru berapa kali diumumkan saja ternyata tiketnya langsung habis ya. Kemarin di New York itu nggak pakai tiket ya, pesertanya malah lebih sedikit. Jadi kadang-kadang ada tiket itu memang lebih baik ya. Beneran, kan uangnya bukan buat saya ya, buat acara ini, karena acara perlu biaya. Ini gedung kan pakai biaya, ya, konsumsi pakai biaya, ya kan. Nah, begitu dengan adanya biaya, orang lebih serius, ya, orang jadinya lebih serius. Di Indonesia saya bikin training namanya Muslim Millionaire, itu bayarnya 1 juta rupiah sampai 3 juta rupiah sekali masuk. Uangnya nggak masuk saya, walaupun kalau masuk saya sah nggak? Sah. Nggak masuk, uangnya kita sedekahin semuanya, omset bukan profit, ya, omset semuanya. Terus biaya gedung, sound system, kru, konsumsi dari mana? Saya tanggung pribadi semuanya. Jadi semakin banyak peserta makin nombok. Dan alhamdulillah udah 3 kali angkatan, ya pasti rugi ya. Memang didesain untuk rugi ya. Nah dari segi materi insya Allah di event itu saya rugi, tapi dari segi yang lainnya insya Allah saya pasti untung ya. Dan kita udah buktikan berkali-kali, ya alhamdulillah makin untung ternyata dari segi yang lainnya. Nah, 7 keajaiban rezeki kalau di Indonesia alhamdulillah sekarang sudah menjadi seminar terbesar di Indonesia dengan total alumni hampir 300.000 di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran, ISQ itu 11 tahun alumninya 1 juta. Nah, kita sekarang alumninya hampir 300.000 dalam waktu 2,5 tahun. Ya. Dan seminarnya telah diselenggarakan di berbagai negara, di berbagai benua, ya, sampai ke Mesir, sampai ke ya tadilah teman-teman lihat di Australia di 4 kota, di Mesir di 3 kota, di Arab Saudi juga di Jeddah. Ya, walaupun perizinannya berat luar biasa, itu perizinan saja di sana itu bayar sampai 50 sampai 60 juta. Izin saja, sehingga gubernur mau kasih izin di seminar. Izin saja. Ya, jadi kadang-kadang kegiatan keislaman itu malah lebih mudah di luar tanah suci kadang-kadang itu. Kayak Imam Samsi juga ya, Ustaz Samsi juga mengatakan di sana kalau bikin pengajian itu sulit luar biasa perizinannya dan sering nggak keluar izinnya. Di Amerika yang ekonominya negerinya ya tidak terlalu welcome lah terhadap Islam, ternyata bikin pengajian itu begitu mudah ya. Nah jadi ya ini tugas kita sama-sama lah. Nah seminarnya sedemikian besar, alhamdulillah bukunya juga ya 2,5 tahun ini menjadi nomor 1. 2 bulan terakhir ini dia masuk nomor 4 karena jagoan-jagoan Indonesia mengeluarkan bukunya. Jadi seperti Pak Heru Tanjung ya, dia push di TV akhirnya bukunya nomor 1, nomor 2 kalau salah saya. Terus Pak Habibie juga mengeluarkan bukunya dan filmnya sedang meledak, dia nomor 1 sekarang di Indonesia. Nah biasanya 2,5 tahun buku kita nih nomor 1 ya, sekarang kita ya nomor 4 atau nomor 3 lah gitu, gak masalah ya. Nah kebanyakan orang ngomong, pembicara, motivator itu di mana-mana sama, bisanya ngomong doang ya. Bisnisnya kadang-kadang gak jelas ya, karirnya kadang-kadang gak jelas. Saya gak tahu yang lain ya, tapi yang jelas kalau saya, alhamdulillah total bisnis saya dengan kemitraan saya itu jumlahnya lebih dari 200 cabang di Indonesia, sampai ke Mesir, sampai juga ke Jerman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini, apa itu keajaiban, apa itu rezeki, mudah-mudahan kita sedikit banyak sudah mengalami. Karena itu saya berani ngomong di sini. Kalau saya belum alami, tidak mungkin saya berani ngomongkan di sini. Saya insya Allah berani garansi, teman-teman semua di sini, bapak ibu semua di sini, kalau mau rendahkan hatinya, kalau mau buka hatinya, praktek 40 hari ini ya. Praktek 40 hari insya Allah akan memetik apa itu keajaiban. Itu janji saya ya. Kalau ternyata janji saya meleset, silahkan ya protes sama saya, tulis di blog ya, tulis di mana aja, jelek-jelekan nama saya juga nggak masalah ya. Bukan takabur, ini namanya iman, yakin. Kurang 40 hari insya Allah pasti ngefek. Nah syaratnya 2 ya. Apa itu? Pertama, jangan tunda 1 hari pun. Jadi pas tahu nih ya, langsung terapkan, jangan tunda 1 hari pun. 1. Kedua apa? Jangan pertanyakan 1 hal pun. Jangan apa, Bu? Nah, dengar, taati, selesai. Boleh? Oke. Boleh kita mulai? Oke.
3 atau 4 saja ya, tapi insya Allah itu saja udah cukup lah. Untuk sekedar menjadi miliuner udah cukup itu saya bilang ya. Nah, tapi untuk menjadi lebih dari itu lain lagi ilmunya ya, lain lagi ilmunya. Ini New York ini memang luar biasa, Washington juga luar biasa. Saya baru sampai di sini aja, belum tampil udah ditawarin lagi. Pak, nanti Ramadan sebulan sama kita Pak ya Pak. Pak ini belum mulai ini, acaranya belum mulai gitu. Saya bilang kalau sebulan saya nggak sanggup, seminggu aja deh saya bilang ya maksimal. Karena saya di sini, ini saya udah 3 minggu nggak pulang. Dari Turki langsung Kairo, langsung Dubai, langsung ke sini. Ya, ini udah 3 minggu nih. Jadi extend 1 hari ini saya udah nggak mau lagi udah. Ya, kangen sama anak sama istri gitu ya. Dan biasanya mereka itu tidak pernah saya tinggal lebih dari 2 hari biasanya. Ya, maksimal 2 hari lah saya tinggalkan. Setelah itu kalau lebih juga biasanya mereka saya ajak. Nah ini 3 minggu. Ya, 3 minggu. Jadi luar biasa ya, di kangennya termasuk juga kangen dengan rendang gitu ya, dengan karedok dan semuanya gitu ya. Di sini ada, cuma biasanya udah KW ya, udah KW rasanya udah KW, udah ini rendangnya udah rendang murtad biasanya ya, rasanya udah rendang meset biasanya. Tapi kemarin saya makan di New York bagus itu, rasanya masih ini ya, masih sohih lah rasanya ya. Jadi caranya 2 tadi, apa tadi pertama Bu? Jangan tunda 1 hari pun, kedua jangan pertanyakan 1 hal pun. Ya, saya lihat pada sibuk mencatat, saran saya nggak usah mencatat ya, karena nggak bakal keluar dari ujian ya. Jadi tenang aja, relax, santai. Memang ini madrasah ya, tapi madrasah nggak harus nulis seperti itu. Oke, santai aja, relax. Ini kekuatan mendengarkan itu luar biasa. Karena itulah Al-Quran pertama kali diturunkan tidak pernah dicatat, hanya diperdengarkan. Ya, nah kita pendidikan di sekolah ini langsung apa-apa catat. Maka kekuatan mendengarkan ini luar biasa. Dulu saya sibuk mencatat, ranking saya 20-30 di kelas. Dengan siswa sekitar 32 gitu ya. Nah, beneran. Nah, ketika SMA kelas 2, kelas 3, saya ganti cara belajarnya. Saya mendengarkan. Saya ranking 4, ranking 3, ranking 2. Dapat lagi mahasiswa undangan. Jadi kekuatan mendengarkan luar biasa. Karena itulah kitab suci pertama kali diperdengarkan, bukan ditulis. Ya. Nah, jadi kita fokus pada mendengarkan saja, santai, relax. Ya, sandaran, santai, asal jangan ketiduran aja ya. Nah. Oke, kita lihat yang pertama tentang apa? Golongan kanan, ya. Tentang otak kanan sebenarnya. Jadi kanan ini ternyata identik dengan kebaikan. Ini katanya streaming ya? Benar? Saya disukin dari sebelah mana ini? Oh, dari sebelah sini. Oke. Jadi kita jauh-jauh dari sini ya. Jadi kanan itu identik dengan kebaikan, ya. Yang masuk surga golongan kiri atau golongan kanan? Golongan? Yang masuk neraka golongan? Ini ya. Ya. Inilah, ini kanan, ini kiri. Enggak mau juga. Ya udah, ini kanan, ini kiri ya. Masuk surga semuanya ya. Amin. Nah, yang penting saya mau tauhidnya di depan ya. Nah, jadi kanan itu identik dengan kebaikan. Dan Nabi juga mengatakan start with the right ya, mulailah dengan yang kanan. Ya. Waktu saya ke Tursina, naik ke bukitnya itu ya, itu saya pelajari ternyata Nabi Musa pun menerima wahyu dari sebelah kanan. Bahkan Nabi ya itu pernah berdoa ketika dia mau berangkat ke masjid subuh-subuh, ya Allah curahkan cahaya dari sebelah kananku. Tidak pernah kiri itu disebut sebagai kebaikan, kanan itu kebaikan. Nah, ada apa dengan kanan? Jadi kanan ini adalah potensi belum digali selama ini. Jadi kita dari SD sampai kuliah, yang biasa itu otak kirinya. Otak apanya? Nah, alhamdulillah masih punya otak gitu ya. Nah, ada juga orang yang udah nggak ada otaknya juga gitu ya. Nah, jadi yang biasa tuh kirinya, hafal-hafalan, hitung-hitungan gitu ya. Apalagi ya Indonesia gitu. Yang dianggap pintar adalah mereka yang matematikanya bagus ya, sainsnya bagus. Tapi kalau misalnya bahasa bagus itu tidak dianggap, olahraga bagus tidak dianggap ya. Masuk lagi SMP, yang pintar adalah mereka yang bisa fisika atau kimia. Yang bisa lain-lain itu nggak dianggap. Begitu SMA yang A1 atau IPA yang dianggap juga pintar gitu. Yang lainnya nggak dianggap. Sudah lah itu cloud itu ya. Dosen juga, guru juga malas masuk ke kelas itu gitu ya. Dan bukan hanya Indonesia ya, termasuk juga Amerika saya percaya itu pendidikannya sangat-sangat kiri masih ya. Jadi yang kanan ini belum biasa. Ada apa dengan kanan? Pertama, kanan ini dia fleksibel, mampu beradaptasi. Kita merantau jauh-jauh di sini, kita bisa sukses di sini kalau kita fleksibel. Kalau kita kekeh ya dengan aslinya kita, dengan asalnya kita, susah kita suksesnya. Ya. Nah, fleksibel sukses. Makanya dinosaurus walaupun dia besar punah. Karena apa? Tidak mampu
beradaptasi. Tidak mampu apa Bu? Tidak fleksibel, tidak mampu beradaptasi. Sementara teman dia satu letting namanya komodo gitu ya. Nah, itu sampai sekarang masih hidup, masih eksis, tidak punah. Karena apa? Karena dia mampu beradaptasi. Padahal komodo belum pernah ikut seminar saya, ya, belum pernah. Bahkan komodo dianggap sebagai ya kandidat keajaiban dunia, betul? Nah, akhirnya kalah. Ternyata ada hewan lain yang lebih ajaib. Apa itu? Belalang dan kupu-kupu. Lebih ajaib ternyata. Karena kalau siang makan nasi, malam minum susu, ya. Lebih ajaib. Yang nggak ketawa itu mungkin udah 80 tahun nggak pulang ke Indonesia ya. Jadi udah ya. Nah, mungkin udah 120 tahun nggak pulang gitu ya. Jadi udah nggak ngerti lagi lagu anak-anak itu apa gitu ya. Yang ketawanya telat itu ini lama ya, masih pensiunnya yang ini gitu ya. Jadi fleksibel ya. Satu, kedua apa? Imajinatif. Apa yang maksud dengan imajinatif? Impiannya besar, targetnya besar. Ya. Kita melihat ternyata bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa yang kreatif. Bangsa-bangsa yang meletakkan impian-impian yang besar. Coba lihat di negara manapun, di belahan dunia manapun. Ini benang merahnya. Ya. Nah, bagi kita individu sebagai seorang muslim, saran saya kita mesti punya target yang besar, impian yang besar. Saya selalu mengatakan kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Besar. Kalau impian kita remeh-temeh saja, berarti kita meremehkan kemampuan Allah. Jadi impian harus besar. Nabi impiannya besar nggak kira-kira? Besar. Dia mulai dari yang terkecil, dari Mekah Madinah, tapi impiannya apa? Sedunia. Bahkan apa? Seakhirat, itu impian dia. Ya. Jadi impian mesti besar. Dan menariknya kalau kita punya impian yang besar, itu akan menarik sumber-sumber yang besar. Jadi seperti magnet. Alhamdulillah saya dibesarkan dari keluarga yang miskin, susah. Waktu kuliah gitu ya, saya ingat saya merantau ke luar negeri gitu waktu itu. Itu kita gambling ya, berangkat aja, jual motor langsung berangkat ya, nanti cari akal lagi di sana. Itu sempat saya waktu kuliah itu 2 hari nggak makan itu. Saya bertahan hidup tuh jualan burger gitu ya, dari pagi ya, dari pagi sampai sore saya kuliah, sore sampai malam, sampai larut malam saya jualan burger. Kadang-kadang sampai jam 1, kadang-kadang sampai jam 4 pagi. Ya, jadi kuntilanak udah pulang itu saya masih jualan gitu ya. Tapi walaupun saya susah, walaupun rumah kita kecil waktu itu di Batam, impian saya tetap besar. Rumah kita itu tipe 21, ya, kecil, ya, dan alhamdulillah nggak lunas-lunas. Dan itu lunasnya ketika ayah saya meninggal, baru lunas. Ya, meninggal kan langsung ke asuransi ya, nabungan, langsung lunas itu. Gitu. Tapi impian saya tetap besar. Rumah kecil nggak masalah, impian tetap besar. Walaupun dari daerah impian saya go nasional, go internasional. Alhamdulillah berapa tahun kemudian itu tercapai. Ya, kita seminar, ya akhirnya tembus sampai sini sampai kemana-mana. Nah, jadi impian mesti besar. Dan sebagai muslim, saya mengatakan kita dianjurkan untuk kaya atau miskin. Yang benar. Oke. Saya ngomong harta di sini ya. Kalau kaya tidak jelas. Nah, agama menganjurkan kita untuk miskin atau kaya? Yang benar. Nabi Muhammad miskin atau kaya? Nabi-nabi sebelumnya kebanyakan miskin atau kebanyakan kaya? Nah, nabi-nabi sebelumnya itu memiliki varian yang luar biasa. Nabi Ibrahim itu kaya, ya, tapi Nabi Shu'aib itu miskin. Nabi Yusuf itu kaya, Nabi Sulaiman itu kaya, Nabi Daud itu kaya, tapi nabi-nabi yang lain termasuk juga Nabi Isa itu miskin. Jadi Allah kasih contoh banyak. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad itu miskin atau kaya? Pernah miskin, pernah kaya. Teladannya komplit. Pernah bujang, pernah menikah. Makanya tahu bagaimana syariat menikah. Isa nggak tahu. Benar? Bagaimana syariat menikah? Nggak tahu deh. Ntar tanya kalau percaya. Kan di surga ketemu dan semua kan dia tanya. Karena dia nggak pernah mengalami menikah itu seperti apa. Nabi Sulaiman tidak tahu bagaimana syariat miskin. Karena dia tidak pernah miskin. Nabi Shu'aib tidak tahu bagaimana syariat kaya. Karena memang dia tidak pernah kaya. Nabi Muhammad pernah kaya, pernah miskin. Pernah menikah, pernah bujang. Pernah monogami, pernah poligami. Pernah memimpin domba gitu ya, menggembala, pernah juga memimpin pasukan. Pernah dagang, pernah juga memimpin negara. Jadi teladannya komplit. Nabi lain nggak tahu. Nabi Musa bagaimana dagang nggak tahu dia. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa juga nggak tahu dia. Memimpin negara nggak tahu juga dia. Nah, jadi Nabi Muhammad pernah miskin, pernah kaya ya. Nah, kalau pertanyaan dilanjutkan, Nabi Muhammad lebih lama kayanya atau miskinnya? Miskin. Nah, dia pernah miskin ketika dia awal-awal yatim piatu, ya, kemudian ikut pamannya. Itu dia susah secara ekonomi. Ya, makanya dia jadi penggembala umur 6 tahun. Tapi di sisi lainnya itu menunjukkan betapa mandirinya dia. 6 tahun make money coba.
Ya, umur 6 tahun maki-maki, menghasilkan uang. Nah, kemudian ekonominya membaik, ikut pamannya, dagang, magang, itu usia belasan tahun saja dia berulang kali perdagangan ke luar negeri, ke Bahrain, ke Busra, dan kemana-mana semuanya. Umur 25 tahun dia berikan mas kawin puluhan onta untuk calon istrinya Siti Khadijah. Puluhan onta, bukan harta warisan, ya, bukan juga pemberian dari pamannya. Nah, jadi artinya apa? Dia kaya melalui perdagangannya. Terus dia kaya lagi karena pernikahannya, karena istrinya lebih kaya. Terus dia kaya karena kenabiannya. Kenapa? 1/5 harta rampasan perang itu adalah haknya Nabi sebenarnya. Cuma bedanya Nabi dia tidak ambil, dia wakafkan. Oke? Begitu penaklukan Mekah makin kaya lagi, karena raja-raja sekitar memberikan harta kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi sempat susah lagi ketika dia diboikot ekonomi waktu itu. Ya, apalagi waktu itu Siti Khadijah meninggal, pamannya juga meninggal, ya udah boikot. Dagang susah, beli susah, jual susah. Nah, ini dia miskin. Nah, berapa lama miskinnya? Ternyata Nabi itu miskinnya sekitar 3 tahun. Ya, ini pesan buat kita semua. Kalau miskin jangan lama-lama. Ya, nah, saya ini dulu udah tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Kenapa? Waktu itu saya miskinnya belasan tahun. Ya, alhamdulillah saya sudah bertobat, tobat nasuha, ya, nggak mau miskin lagi sudah. Nah, kenapa agama menganjurkan kita untuk kaya? Kita lihat ya perintah zakat, sedekah. Kalau kita miskin sulit melakukannya. Haji juga seperti itu. Bahkan satu hal yang kita nggak tahu, yang kita jarang tahu, apa itu? Menegakkan ekonomi syariah. Itu hukumnya fardu kifayah. Salah satu dari kita harus bikin. Kalau misalnya restoran di sini tidak ada yang halal, salah satu dari kita wajib bikin restoran yang halal. Kalau tidak, semua dapat dosanya. Salon juga tidak ada yang syariah. Di antara kita harus bikin salon yang syariah. Kalau nggak, semua dapat dosanya. Nah, itu tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita tegakkan kalau kita miskin. Kere nggak bisa. Ya, jadi kaya hati penting, kaya harta juga penting. Karena itu ayatnya mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Itu ayat bukan hadis lagi. Ya, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Nah, jadi mesti dimiliki hartanya. Orang miskin bisa umroh nggak? Bisa. Ya, tapi tidak bisa ya mengumrohkan orang lain. Itu bedanya. Orang miskin bisa sekolah nggak? Bisa, tapi tidak bisa menyekolahkan, tidak bisa bangun sekolah. Orang miskin bisa nyantri nggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun pesantrennya. Orang miskin bisa hafal Al-Quran nggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun rumah tahfiznya. Kalau kaya dia bisa lakukan dua-duanya. Zikir bisa, bikin majelis zikir. Hafal Al-Quran dan bikin rumah tahfiz. Nyantri dan bikin pesantren. Sekolah dan bikin sekolah. Umroh dan mengumrohkan. Nah, jadi kalau kita kaya banyak hal yang kita bisa lakukan. Banyak orang yang berdebat dengan saya tentang kekayaan ini. Sekarang kita lihat aja, ya, kita secara pribadi mungkin sanggup miskin, makan roti satu ya mungkin sanggup gitu, ya. Tapi coba lihat, karena umat kita miskin, apa yang terjadi? Kita ditekan sekarang, betul? Termasuk di Amerika, termasuk juga di Indonesia. Yang paling parah itu di Indonesia, karena kita mayoritas. Itu acara setelan bukan setelan yang Muslim itu, ya. Pembangunan properti bukan setelan Muslim itu, karena pemiliknya bukan Muslim. Akhirnya udah masjid paling pelosok, paling pojok. Kalau kita masuk ke mall di Indonesia coba lihat, masjid itu paling, musola itu paling paling jauh, paling bau gitu ya. Itu. Nah, bukan salah mereka, itu haknya mereka. Ya, karena memang Islam bukan agamanya mereka. Yang salah kita. Kenapa bukan kita yang kaya? Kalau kita yang kaya, kita bangun mallnya, kita bisa letakkan masjid, musola dimanapun yang kita mau. Di pintu gerbang boleh, ya, di lantai 1 boleh, terserah kita. Nah, makanya saran saya, alumni 7 KJ Barzeti mesti memiliki target itu ya. Kalau nggak kaya, kaya banget, terserah. Kaya atau kaya banget, terserah mau yang mana. Kalau rasanya mampu ya udah kaya banget. Nah, ada yang bilang kalau orang yang tahu agama biasanya dia ngomong seperti ini. Mas Iko, kalau orang kaya itu sulit masuk surganya karena hisapnya lama katanya. Betul? Orang kaya sulit masuk surganya, betul? Nah, saya tanya dia, pernah ke surga mas? Belum katanya. Nah, nggak usah ngomong, ya. Gak usah ngomong. Orang kaya sulit masuk surganya itu betul. Kalau apa? Kalau hartanya bermasalah. Tapi kalau hartanya digunakan untuk kebaikan, apa contohnya kayak di antara kita ada terbang dari Ohio, ada terbang dari Florida, dari mana-mana, datang ke sini untuk ilmu, ya. Itu harta kalau digunakan untuk kebaikan, itu akan mempercepat kita untuk masuk surga. Bahkan kita bisa pilih itu surganya. Misal, ya. Ini saya berani bertanggung-jawaban insya Allah, ya. Insya Allah saya berani bertanggung-jawaban. Misal kita kaya, ada orang puasa sunnah, kita kasih bukaan puasa. Ada majelis zikir, kita biayai.
Ada rumah tahfiz kita biayai, ya. Semua kita biayai. Akhirnya apa? Pintu puasa, ya, di surga nanti pintu puasa manggil-manggil kita, ya. Pintu Al-Quran manggil-manggil kita, pintu zikir manggil-manggil kita, semua pintu manggil-manggil kita, ya. Gak percaya, miliki dulu hartanya, ya. Gak percaya, mati dulu. Nah, ntar lihat, ya, benar gak kata-kata saya? Nanti cerita sama saya, benar ternyata, ya. Nah, atau gimana? Atau bikin seminar ntar, ya. Nah, beneran. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena Nabi, istri Nabi itu kaya, sahabat Nabi juga kaya, Umar, Utsman itu kaya, ya. Itulah yang membackup perjuangan Nabi. Dan menariknya, Islam dibawa masuk ke Indonesia. Siapa yang bawa? Orang kaya, ya nggak? Kalau ke Afrika yang bawa masuk itu para pejuang, nggak kaya mereka. Tapi khusus Indonesia itu orang kaya-kaya, saudagar, ya. Nah, terus menariknya lagi, Wali Songo, pimpinan tertingginya namanya siapa? Sunan Gresik, ya. Maulana Maghribi, itu juga orang kaya. Dia yang membiayai 8 wali yang lainnya. Bahkan ya teknik dakwahnya luar biasa. Dia memiliki ini ya supermarket gitu ya, warung lah gitu ya zaman dulu gitu. Dia memiliki supermarket, nah itu harga dimurahin sama dia. Akhirnya apa? Orang-orang Hindu datang ke sana, di sana lah dia dakwahi. Jadi didamping sama dia. Itu salah satu strateginya Sunan Gresik, ya. Dan menariknya di Indonesia ada 2 kelompok besar agama namanya Muhammadiyah dan NU. Pendiri NU, pendiri Muhammadiyah juga sangat-sangat kaya. Boleh dicek sejarahnya. Nah, cuma apa persamaan mereka ini, ya? Dan bedanya dengan kita, mereka ini kaya sederhana, tidak terlihat kekayaannya. Abdurrahman bin Auf itu kayanya ya luar biasa, nomor 1 terkaya. Tapi bajunya sama seperti budaknya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, super kaya gitu. Tapi ya sangat-sangat sederhana. Ya, pendiri NU, ya siapa? Hasyim Asy'ari, ya. Itu juga sangat-sangat kaya. Bisnisnya berkembang pesat luar biasa. Jadi orang dulu ya kaya baru bikin organisasi, baru bikin partai. Kita dibalik, pengen kaya masuk partai, ya kan? Nah. Jadi luar biasa, ya. Bahkan orang-orang kaya di Indonesia turut membantu kemerdekaan. Apa namanya? Serikat Dagang Islam. Dan Serikat Dagang Islam itu umurnya kurang lebih sama seperti Budi Utomo. Tapi karena kita negara nasionalis, yang diakui adalah Budi Utomonya. Ya, Serikat Dagang Islam tidak pernah dibahas. Boleh dicek sejarahnya. Nah, apakah mungkin orang kaya-kaya seperti ini sulit masuk surganya? Ya tak mungkin lah. Selagi digunakan untuk kebaikan, itu akan mempercepat dia, mempermudah dia masuk surga. Itu yang saya yakini. Tapi saya ada di sini. Setuju nggak ini? Kalau nggak setuju, itu keluar dari sana. Ya, nah. Nanti bikin seminar sendiri ya, 7 keajaiban kemiskinan ya. Nah. Ya. Jadi kita lihat misalnya ya, kenapa Nabi dihina melalui film, melalui karikatur, ya, melalui pembakaran Al-Quran? Sebenarnya simpel akar masalahnya. Karena orang Islamnya miskin, lemah. Kalau kita super kaya, nggak mungkin kita digituin. Ya, orang Israel tuh ya tidak akan berani main petasan aja nggak berani itu di Palestina, kan berani. Tapi karena dia kaya, kitanya lemah, dia seenaknya. Ya, termasuk juga di Amerika ini. Nah, akarnya di situ sebenarnya. Ya. Dan kita lihat di Indonesia ya bagaimana hadis ini benar-benar terbukti kefakiran dekat dengan kekufuran. Ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis, ada yang mengatakan ini hadis lemah. Tapi ternyata hadis ini terbukti, kalimat ini terbukti. Betapa banyak orang di Indonesia akhirnya melepas agamanya gara-gara apa? Karena fakir. Benar nggak? Karena sembako, ya, karena pengobatan, karena beasiswa akhirnya pindah agama. Kefakiran dekat dengan kekufuran terbukti kalimat tersebut. Entah itu hadis lemah, entah itu hadis kuat, atau bukan hadis kali itu terbukti. Ya, nah sekarang kita lihat tentang otak kanan. Jadi kiri ini identik dengan IQ, kanan terkait dengan EQ, kecerdasan emosi. Peranannya 80 banding 20. Sementara kita dari SD sampai kuliah, terutama yang kuliah di Indonesia ya, sekolah di Indonesia, itu diasah tuh IQ-nya saja. EQ-nya kurang, empati, leadership, teamwork, ya, intuisi itu nggak pernah diasah. Tidak ada mata pelajarannya. Impian itu adanya di otak kanan. Tapi ada nggak satu mata pelajaran yang membahas tentang impian? Nggak ada. Padahal semua kita sepakat impian itu penting. Mata pelajarannya nggak ada. Matematika kita ketemu berulang kali. Impian nggak ada. Dream management nggak ada. Ya? Nah, itu adanya di kanan. Terus kalau kiri, dia realistis, logis.
Pak, sekarang pendapatan saya $3.000, tahun depan ya mungkin 3.500 lah. Nah kayak gitu tuh. Jadi impiannya kayak impian orang rata-rata. Makanya kiri biasanya kere, biasanya itu kiri kere. Kalau kanan, kanannya singkatan, kanan, kayak tenang, ya nah, biasa itu. Kalau orang Jawa tahu itu ya. Nah. Ini ngocok-ngocokin biar pas ya. Nah. Jadi kirinya realistis gitu. Kalau kanan ini beda, imajinatif, impiannya besar. Nah hati-hati kalau ngomong realistis. Kalau kita ngomong gini, ya kita realistis Pak, kita realistis Pak, kita realistis Pak. Kalau kita ngomong realistis 3 kali, artinya pesimis itu. Hati-hati. Ngakunya realistis, aslinya pesimis. Pesimis itu singkatan, pesimis, penyakit si miskin. Ya, nah. Beneran. Ya, jadi dibuang aja. Ya, mentalnya miskin. Oke, keberaniannya miskin. Terus kalau kiri, dia linear, urut-urut. Ada budget baru jalan, gak ada budget gak jalan. Ada modal baru buka usaha, gak ada modal gak buka usaha. Mapan dulu baru nikah, gak mapan gak nikah. Akhirnya mapan di usia 70 tahun, ya. Nah, nikahnya di usia 72, ya kan? Nah, kan kelamaan itu ya. Cukup dulu baru sedekah, gak cukup gak sedekah. Mau buka restoran, wah dia kursus dulu jadi koki. Kalau gak harus. Mau buka bengkel, kursus dulu jadi montir. Kelamaan, gak harus. Mau buka salon, mesti jadi banci dulu, kan? Montir ada kursusnya, ya. Banci ada kursusnya, ya kan? Nah, saya buka TK, taman kanak-kanak. Apakah saya ngerti ilmu anak-anak? Enggak. Saya buka TK sebelum saya punya anak, sebelum saya menikah. Ya. Apakah juga ya saya ngerti ilmu pendidikan anak? Enggak juga. Kuliah saya marketing kok. Nah, tapi saya tahu orang yang ngerti. Itu prinsipnya. Tidak harus kita yang tahu. Henry Ford, orang terkaya di zamannya, dari sini juga asalnya kan, dari Amerika. Itu dia pernah bilang, saya ini pintar, apapun saya tahu semuanya. Itu teknisi dia, profesor yang saat itu ada juga protes ke dia. Gak mungkin, Anda bodoh, dia bilang, kami lebih tahu. Enggak, saya lebih tahu, dia bilang. Akhirnya di-challenge mereka, kumpul di sebuah ruangan, ya, mejanya setengah lingkaran gitu, Henry Ford di sini. Oke, tanya saya, apa saja, saya bisa jawab. Gimana? Akhirnya profesor ini nanya, teknisi ini nanya, apa yang dilakukan oleh Henry Ford? Dia memang tidak tahu, tapi apa? Di sebelahnya ada telepon. Nah, ada yang nanya langsung telepon ahlinya, ada yang nanya telepon ahlinya, tahu semua jawabannya. Ya, jadi tidak harus kita yang pintar, yang penting apa? Punya akses pada orang yang pintar. Mau buka usaha, tidak harus punya ruko, tapi apa? Punya akses pada yang punya ruko. Ya, tidak harus punya mesin, tapi apa? Punya akses pada yang punya mesin. Paham ya? Nah, jadi itu yang penting. Ilmu pengusaha itu gitu aja, simpel aja. Oke? Nah, jadi kalau kanan dia lateral, tidak harus urut. Dari mana aja bisa. Karena satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut, ya, tukang urut. Namanya tukang urut kan dia harus urut ya. Selain tukang urut, kita tidak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja. Oke? Kita bisa mulai dari mana saja yang kita suka, dari mana kita dari mana kita mau gitu. Jadi tidak harus urut, kecuali tukang urut. Harus urut. Kalau dibalik itu nggak cocok. Turu gitu ya, tukang turu, nggak cocok. Ya. Nggak ada modal, ya udah mulai dari kartu nama dulu, mulai dari brosur dulu, mulai dari broadcast SMS dulu, kan bisa. Ya, ada permintaan baru ambil barang dari sini, kan bisa. Orang udah kaya sekalipun, ya, beli properti, bikin bisnis properti itu tidak harus memiliki tanah, nggak harus. Dia kerjasama dengan pemilik tanah, nggak dibeli sama dia. Kayak Sumarekon, Sinarmas gitu ya di Indonesia, nggak dibeli sama dia, kerjasama aja. Jadi tidak harus dimiliki semuanya. Nah, paradigma kita selama ini miliki dulu baru bisa mulai, makanya jadinya lama. Ya, nah ini sehari-hari gitu juga nih, maafan dulu baru nikah, cukup dulu baru sedekah. Padahal cukup nggak cukup sedekah, ntar jadinya cukup. Dibalik caranya. Karena itu ayatnya mengatakan, ya, sesiapa yang disempitkan rezekinya hendaklah menafkahkan sebagian hartanya. Jadi sedang sempit, miskin, susah, bermasalah, disuruh sedekah harta. Agar apa? Keluar dari kesempitannya, keluar dari kemiskinannya. Itu ayat yang ngomong. Nah kita apa? Biasanya nunggu kaya dulu, baru sedekah. Akhirnya apa? Nggak kaya-kaya. Atau cara kiri. Nah, Pak, kalau proyeknya goal, saya sedekah Pak. Akhirnya nggak goal tuh proyek. Dibalik sedekah dulu, ntar insya Allah goal. Nggak goal di sini, goal di situ. Dibalik caranya. Nah orang kiri ini apa-apa dihitung sama dia. Kalau uangnya nggak seberapa, dihitung loh sama dia, ya kan? Nah, yang dihitung kalau uangnya banyak gitu loh ya. Ini kalau uang sedikit apa yang mau dihitung gitu? Dia mau buka usaha, dihitung dulu sama dia. Udah dihitung, rugi katanya.
Ini kan gila, belum buka udah rugi coba. Anak TK sedang demam juga tahu, buka dulu baru bisa rugi. Kalau orang kiri belum buka bisa rugi katanya. Ini kan aneh gitu. Nah, dihitung sama dia. Oke, nah untung baru dia launching. Launching. Kalau untung baru sedekah. Coba lihat, untung baru sedekah. Makanya hidupnya sulit untungnya. Mestinya apa? Sedekah, insya Allah pasti untung. Jadi dibalik syaratnya. Mapan nggak mapan, nikah. Nanti abis nikah jadinya mapan. Benar nggak? Jadi menikah itu mengayakan. Makanya banyak yang ngulang rata-rata, ya. Nah. Minimal ya, orang habis nikah itu biasanya agak gemuk biasanya. Nah, jadi minimal menikah itu menggemukkan, ya. Nah, dan juga mengkolesterolkan, ya. Nah, makanya menikah itu singkatan menikah, mesra, nikmat, berkah. Ya, ada yang belum nikah di sini? Ada? Alhamdulillah sudah semua ya. Nah, gak boleh tutup tangan ya, takut dikerjain ya. Nah. Jadi kalau orang kiri itu nunggu mapan dulu dia. Nah, kita lihat ya ilmunya Bung Karno, ilmunya Bung Hatta. Waktu itu Indonesia belum merdeka, tapi mereka ingin Indonesia merdeka. Gimana caranya? Belum merdeka, pengen merdeka. Gimana caranya? Hei. Gimana Pak? Belum merdeka, pengen merdeka. Caranya gimana? Merdeka, selesai. Ya, langsung proklamasi. Tapi Pak, yang lainnya belum beres Pak. Nah, itu akan diatur dalam tempo yang masa mau diatur semuanya? Ya, Gubernur Jawa Barat siapa? Bupati Garut siapa? Ya pusing lah dia ya. Nah, merdeka aja dulu ya. Kita bupatinya nyusul gitu ya. Nah, nggak beres copot selesai ya kan? Nah, yang ketawa tuh kayaknya tahu historinya gitu ya. Ngaceng. Itu ya. Jadi nggak harus sempurna. Misalnya seorang mualaf, kayak Dompet Duafa itu ya, di sini bikin program untuk pembekalan para mualaf. Ya, nah, karena memang tingkat konversi ya dari agama lain masuk Islam ini Amerika dan Eropa luar biasa. Ya, jadi agama dengan growth tertinggi itu memang sekarang di Eropa, yang nomor 2 itu di Amerika, luar biasa. Nah, ini kita mesti bekali, kalau nggak mereka balik lagi kan. Nah, misalnya seorang mualaf, bisa nggak langsung sholat? Nah, orang kiri bilang nggak bisa itu. Kalau kanan bisa. Gimana caranya? Ikut imam. Yes. Bisa nggak? Ikut imam. Kalau imamnya diri. Kalau dia nunduk. Kalau dia nyungsep. Ya. Kalau kepalanya meleng-meleng, ikut meleng-meleng. Sah nggak? Sah. Sempurna nggak? Belum sempurna. Gimana menyempurnakannya? Entar akan diatur dalam tempo ya. Nah. Kalau kiri mau sholat aja ngafal surah dulu. Ngafal surah 3 bulan. Tahu bulan 2 mati dia, ya kan? Disuruh umroh, bilangnya apa? Belum ada panggilan. Dia berangkat, insya Allah ada panggilan. Ya, dia DP, insya Allah ada panggilan. Ya, dia daftar di travel, insya Allah ada panggilan. Ini nggak nunggu panggilan katanya. Akhirnya benar dipanggil sama Allah, mati beneran ya. Nah. Udah siap berangkat, insya Allah jadinya siap, beneran. Ayat dengan jihad bunyinya apa? Pergilah kau berjuang dengan perasaan suka atau tidak suka. Jadi nggak suka pun berangkat, nggak siap pun berangkat. Nah, nanti sambil jalan siap itu. Iya, jangan nunggu siap, kelamaan, keburu mati ntar. Ya. Orang kiri itu apa-apa nunggu. Sedekah nunggu ikhlas, nggak ikhlas nggak sedekah dia. Ada orang Pak, tolong Pak, dari 5 hari nggak makan. Aduh gimana ya, belum ikhlas hati saya. Enggak. Tolong Pak, ada 7 hari nih Pak. Kata ustaz saya, kalau nggak ikhlas sia-sia amal saya. Akhirnya mati beneran dia. Kalau dia yang mati masih mending. Kalau kitanya mati gimana coba? Ada kejadian seperti ini kita nggak sedekah, mati kita gimana coba? Ya, jadi ikhlas belum ikhlas sedekah. Kita lama-lama juga ikhlas ya, mercy ikhlas ya. Nah dapat itu. Jadi kalau sering-sering sedekah dapat itu ikhlas. Apa? Ikhlas ya. Yang belum ketawa berarti belum pernah punya mercy ya. Nah. Jadi mercy itu ada ikhlas, ada ikhlas ya. Nah. Kalau sering-sering sedekah dapat ikhlas ya. Nah, minimal Camry dapat lah ya. Nah, nggak dapat juga rental ya. Nah. Jangan tersinggung ya. Salah sendiri. Siapa suruh ngundang saya ya. Nah. Terus kalau kiri ini kebanyakan rencana dia. Apa-apa direncanain. Itu lama.
Pertanyaan saya, perlu nggak rencana? Ya perlu, harus. Tapi kalau kebanyakan rencana, jadinya bencana, nggak jalan-jalan. Jadi rencana sekedarnya, terus apa? Eksekusi sebanyaknya, sebagusnya. Nanti disempurnakan sambil jalan. Kalau kiri pengen sempurna dulu, akhirnya apa? Nggak jalan-jalan. Pengen umroh, baca tuh buku manasik, ya, ngafalnya 3 bulan, berangkat kagak? Harusnya apa? Baca sekedarnya, berangkat, insya Allah pasti bisa. Ya nggak? Iya. Kalau baca buku beneran nggak bakal berangkat, percaya sama saya. Di sana tuh nggak sanggup baca, tau nggak? Orang udah jebol-jebolan kayak gitu, ya kan? Nah, akhirnya cuma bacanya subhanallah, udah itu bukunya disimpan semua udah itu, ya. Nah, jadi disempurnakan sambil jalan. Kalau kiri pengen sempurna dulu, akhirnya apa? Nggak jalan-jalan. Oke? Ini bedanya ya. Sekarang jujur saya tanya, kita kebanyakan kiri atau kanan? Kiri. Ya. Nah, makanya percepatannya lama. Kalau kanan ini bisa gini deh, cepat. Kalau kiri ini gini, linear deh. Kalau kanan ini cepat, sampai gini. Nah, kadang nggak karu-karuannya. Nah, ini. Ya. Beneran? Setuju nggak ini? Nah, setuju, kita lanjut. Oke, pertanyaan saya, mana bisa diubah? Nasib atau takdir? Nah, nasib ya, dan takdir. Mana bisa diubah? Nasib ya, dan takdir. Dua-duanya bisa. Nasib siapa yang menentukan? Kita. Allah telah izinkan kita, Allah telah mampukan kita. Dia tidak akan mengubah sebelum kita yang menjadi inisiator pengubahnya. Setuju ya? Nah, semua muslim sepakat dengan dalil ini. Kalau takdir, siapa yang mengubah? Siapa yang menetapkan? Allah. Nah, kita lihat ya, Allah yang menetapkan takdir. Pertanyaan saya, kalau Allah mau mengubah, kira-kira bisa nggak? Ya bisa lah. Nah, mungkin, ya Allah tolong ubah takdirku. Waduh, aku tidak kuasa mengubahnya. Ya nggak mungkin lah. Tuhan ini Maha Kuasa ini. Ya, ruang waktu takdir bisa dia ubah. Kita nggak bisa, dia bisa. Gak percaya, buka surat 13:39. Takdir itu memang telah ditetapkan, dia dapat meneruskannya atau menghapusnya. Ibaratnya presiden ya, presiden bikin peraturan. Kita secara umum tidak bisa mengubah. Presiden bisa nggak? Ya bisa. Ya, analoginya seperti itu, walaupun tidak sama. Ya, jadi bisa. Dan Nabi pernah mengatakan sedekah dapat mengubah takdir yang mubram. Ya, hadis riwayat Abu Ya'la Al-Hambali. Sedekah dapat mengubah takdir yang mubram, bisa. Ya, yang penting apa? Angkanya cocok. Angkanya cocok. Ya, kalau receh nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi Nabi Ibrahim itu punya teman. Ya, tahu-tahu malaikat maut bilang besok temanmu meninggal. Ya, besok temanmu meninggal. Dia lihat besok nggak meninggal. Heran dia tanya sama malaikat maut. Ya, dia tanya sama malaikat maut. Mas, ya, dia tanya. Kebetulan malaikatnya lama dinas di Jawa, ya kan? Nah, orang Jawa banyak tuh ya, jadi sering dinas di sana dibolak-balik. Mas, itu orang takdirnya meninggal kok nggak jadi meninggal? Nah, dijelaskan oleh malaikat maut, adalah benar orang itu pada hari itu takdirnya meninggal, tapi menjelang hari itu ternyata dia menyedekahkan setengah dari hartanya. Allah ridho dengan sedekahnya, dengan amalnya, dianggap sebagai amal yang sungguh-sungguh yang luar biasa. Akhirnya apa? Takdirnya diubah, umurnya dipanjangkan. Aku tidak jadi datang. Apa artinya? Ternyata malaikat maut pun bisa diatur pakai uang ternyata. Ya, bisa. Ya, nah. Bukan nyogok, tapi apa? Amal. Itulah kekuatan uang, luar biasa. Bahkan uang ya itu bisa membeli surga. Bisa nggak? Bisa, gunakan uangnya untuk kebaikan. Ketika Utsman ya menyedekahkan, dia beli sebuah mata air, kemudian mata air itu dia sedekahkan, muncullah di Sahih bunyinya apa? Utsman membeli surga 2 kali. Artinya apa? Uang bisa membeli surga. Ya. Uang bisa membeli surga dengan syarat apa? Uang di jalan Allah. Ya, sedekah untuk ilmu, ya, berbakti pada orang tua, itu tuh. Jadi bisa. Kuburan katanya sempit, ya, kuburan katanya sempit. Bisa nggak dilapangin pakai uang? Insya Allah bisa. Ya, kita sedekah dan yang lain, insya Allah dilapangkan. Katanya gelap, bisa nggak dibikin terang tuh pakai duit? Bisa. Banyak binatang katanya di sana, diusir pakai duit, bisa nggak? Insya Allah bisa. Gunakan untuk kebaikan, gunakan di jalan Allah, bisa. Ya. Walaupun itu semuanya haknya Allah, tapi kalau dari segi wasilahnya kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau takdir saja bisa diubah, apalagi nasib. Saya pengen teman-teman semua di sini menjemput impiannya. Ya, silahkan berdiri semua.
Silahkan berpasang-pasangan, berdua, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Oh, pasangannya itu. Lu nggak ada. Oke, dengarkan saya. Hadap-hadapan berdua. Salaman, salaman ya, salaman gini, jangan dilepas. Ya. Oke, hadap-hadapan. Oke, mohon tenang. Ya. Silakan ditentukan siapa yang A, siapa yang B. Sudah? Oke, salaman jangan dilepas. Ya, salaman. Mesti salaman. Relax tangannya santai. Oke? Teman-teman semua, Bapak dan Ibu, setengah kekuatan seminar saya berada pada sesi ini. Jadi pas sesi ini tolong serius, tolong fokus, tolong penghayatan. Kalau kita senyum-senyum saja, ketawa-ketawa saja, sia-sia semuanya. Atau kita jadi pengamat gitu ya, sia-sia semuanya. Ya? Demi Allah saya sudah melihat orang ya betul-betul menjemput impiannya setelah sesi ini. Banyak. Nah jadi tolong 2 menit ini, hanya 2 menit, gak lama-lama, hanya 2 menit. Tolong serius, tolong fokus, tolong penghayatan. Ya, Bismillah. Oke, A akan mengikuti kata-kata saya. B mendengarkan. Paham ya? A mengikuti kata-kata saya, B mendengarkan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan si A. Makanya A tolong suaranya jelas, tegas, penghayatan. Paham ya? A? Oke. Pejamkan matanya. Oke, mohon serius, fokus, penghayatan. Bismillah. A ikuti kata-kata saya. Saudaraku. Saudaraku. Kurang serius, kita ulangi. Saudaraku. Saudaraku. Lebih serius lagi. Saudaraku. Saudaraku. Demi Allah. Demi Allah. Aku ridho. Aku ridho. Dan turut mendoakan. Dan turut mendoakan. Agar hidup engkau. Agar hidup engkau. Berkah. Berkah. Berlimpah. Berlimpah. Rumah tangga. Rumah tangga. Yang sakinah. Yang sakinah. Anak-anak. Anak-anak. Yang soleh dan solehah. Yang soleh dan solehah. Karena aku tahu. Karena aku tahu. Engkau juga ridho kepadaku. Engkau juga ridho kepadaku. Mendoakan aku. Mendoakan aku. Agar hidupku. Agar hidupku. Berkah. Berkah. Dan berlimpah. Dan berlimpah. Saudaraku. Saudaraku. Insya Allah. Insya Allah. Kita bisa. Kita bisa. Karena engkau mendukungku. Karena engkau mendukungku. Aku pun mendukungmu. Aku pun mendukungmu. Oke, sekarang gantian, ya. Tutup matanya. Tutup matanya. Sekarang gantian. B ikuti kata-kata saya. A mendengarkan. B tolong lebih serius, lebih fokus, lebih penghayatan. Suaranya juga lebih tegas, lebih jelas. Ya, B ikuti kata-kata saya. Saudaraku, saudaraku, demi Allah, aku ridho, dan turut mendoakan, agar hidup engkau, berkah, berlimpah, rumah tangga, yang sakinah, anak-anak, yang soleh dan solehah. Karena aku tahu, engkau juga ridho kepadaku, mendoakan aku, agar hidupku, berkah, dan berlimpah. Saudaraku, insya Allah, kita bisa, karena engkau mendukungku, aku pun mendukungmu. Silahkan dipeluk temannya. Ya, jujur saya tanya ya. Siapa yang sempat meneteskan air mata? Siapa yang merasakan merinding luar biasa? Kenapa? Tidak pakai perlindungan, tidak pakai relaksasi, tidak pakai NLP, hanya 2 menit. Bisa seperti itu. Kenapa? Efek dari saling efek apa Bu? Saling mendoakan, ridho terhadap harapan orang lain. Jadi gini, teman kita jadi manajer, kita ridho. Atau apa? Dia pengen jadi manajer, kita ridho. Nah itu memudahkan kita untuk apa? Menyamainya atau melampauinya. Teman kita jadi pimpinan, kita ridho.
Atau apa? Dia pengen jadi pimpinan. Kita ridho. Itu doa bagi kita untuk apa? Menyamainya atau melampauinya. Bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita, tapi karena kita tidak ridho terhadap rezeki orang lain, itu yang menghalangi rezeki kita. Bukan orang lain yang menghalangi impian kita, tapi karena kita dengki terhadap impian orang lain, itu yang menghalangi impian kita. Kalau dengki, potensi ketutup. Kalau dengki, rezeki ketutup. Kalau dengki, pankreas merusak, lambung merusak, sel-sel tubuh menua. Ya? Jadi dengki itu bukan semata-mata penyakit hati, tapi juga penyakit fisik. Ya, makanya Ali bilang dengki itu engkau minum racun terus berharap orang lain yang mati. Engkau minum racun terus berharap orang lain yang mati. Yang mati siapa coba? Ya kita. Ya. Ini teman kita beli kipas, kepala kita yang goyang. Teman kita beli AC, ya kita yang menggigil. Teman kita beli mobil, kita masuk rumah sakit. Ya. Di rumah sakit dengan kabar, ternyata mobilnya Alphard, langsung meninggal dia. Ya. Ya. Jadi cara pikirnya mesti apa? Berkelimpahan, ya, berkelimpahan. Jadi dia bisa maju, aku juga maju, gitu. Jangan pikirnya gini, ini gaya pikir orang miskin. Dianggap Tuhannya juga miskin. Kalau dia dapat, aku nggak dapat nih. Kalau dia kaya, aku nggak bisa kaya nih. Itu cara pikir orang miskin. Dipikirnya Allah tidak bisa bikin semuanya kaya. Nah, lain kalau mentalnya berkelimpahan. Dia kaya, aku juga bisa kaya. Dia kaya, aku juga kaya, gitu. Usahanya maju, aku juga maju. Karirnya melesat, aku juga melesat. Jangan berpikir kalau dia masih ada Pak, waduh saya nggak bisa Pak, karir saya pasti mentok Pak. Dia mati dulu Pak, baru saya bisa naik Pak. Akhirnya terkabul doanya. Ini orang nggak mati-mati, ya kan? Nah, dia nggak naik-naik. Padahal, apakah mungkin? Ini direktur, dia direktur, bisa nggak? Bisa. Ya, perusahaan yang besar, muncul unit yang baru, muncul anak perusahaan yang baru, ini direktur, ini juga direktur, kan bisa. Jadi mentalnya berkelimpahan. Semua orang bisa sukses, semua orang bisa kaya. Setuju nggak ini? Ya. Nah, jadi ilmu 7 keajaiban rezeki ini bisa hangus semuanya kalau kita memiliki penyakit tadi, dengki. Ya. Tidak ridho terhadap pencapaian orang lain. Atau apa? Tidak ridho terhadap pencapaian impian orang lain. Temannya lulus duluan, dia jengkel. Temannya pulang duluan, dia jengkel. Temannya naik duluan, dia jengkel. Temannya nikah duluan, dia jengkel. Temannya mati duluan, baru senang dia. Ya. Nah. Oke? Jadi mulai sekarang jangan dengki terhadap non-muslim sekalipun. Kebanyakan kita melihat orang non-muslim sukses, apa yang muncul? Dengki, marah, itu salah. Lihat orang Kristen maju, marah. Lihat orang Yahudi maju, marah, salah. Kalau marah potensi ketutup. Kalau dia maju, kita belajar. Ya? Coba bayangkan, misal nih ya, dia maju usahanya, kita nggak ridho. Artinya apa? Allah saja ridho kasih ya, dia usaha yang maju. Kenapa kita nggak ridho coba? Kalau kita merasa tidak ridho, berarti kita lebih pintar, ya, merasa diri kita lebih pintar daripada Allah. Allah aja ridho kok. Kenapa kita nggak ridho coba? Ya, ridho terhadap pencapaian orang lain. Malaysia maju, senang, jangan marah. Ya. Indonesia ya lawan Malaysia bola, kenapa nggak pernah menang? Karena semangat bertandingnya dengan dengki, kemarahan, ganyang Malaysia. Siapa yang keganyang? Kita yang keganyang. Olahraga keganyang, ya. Politik keganyang, ekonomi keganyang, PRT kita keganyang juga. Nah, tapi Pak, kita kan pengen Indonesia menang. Sama, saya juga pengen Indonesia menang. Munculkan potensinya, bukan dengki, bukan semangatnya ganyang. Itu bedanya. Ya, dalam karir, dalam bisnis juga seperti itu. Ini salah satu usaha saya yang TK Khalifah. Ada TK, ada daycare, ada SD, ada macam-macam ya, turunannya semua. Sekarang totalnya kurang lebih 100 cabang se-Indonesia. Ya. Salah satu TK kita juga dibuka sama keluarga Pak Dai Baktiar. Ya, sebelumnya juga ada Siren Sungkar juga TK kita. Dan inilah totalnya sekitar 100 cabang di seluruh Indonesia. Di TK ini kita latih anak-anak kita supaya mentalnya jadi pengusaha. Jadi kalau bisa kita ini generasi terakhir jadi karyawan. Mudah-mudahan anak kita sudah insaf ya, tidak mau jadi karyawan lagi, ya. Setuju nggak ini? Jadi bapaknya terakhir lah sudah. Gitu. Kalau TK lain kan,
pengen jadi apa nih? Pengen jadi pilot, pengen jadi dokter. Nah kalau kita beda, pengen jadi apa nih? Pengen jadi pilot. Oh bagus, subhanallah bagus itu, ya. Nah cuma daripada jadi pilot, mending jadi pemilik pesawat. Nah daripada jadi dokter, mending jadi pemilik rumah sakit. Daripada jadi guru, mending jadi pemilik sekolah, bisa ngajar sesukanya. Mau jadi pilot bisa terbang sesukanya, gitu. Mau jadi apa? Pilot atau pemilik pesawat? Pemilik, katanya. Ah itu namanya pengusaha. Siapa mau jadi pengusaha? Saya, katanya. Nah itu, gak perlu pakai seminar, ya. Nah langsung jadi pengusaha, ya. Mindset langsung berubah. Nah orang mentalnya kiri langsung ngomong, masih kok kalau semua jadi pengusaha, siapa yang kerja? Tenang aja, kalau semua orang Indonesia jadi pengusaha, nanti kita panggil TKW, tenaga kerja Washington, ya. Nah. Kurang juga kita panggil TKI, tenaga kerja Inggris, ya kan? Nah, enak tuh, pembantu kita bule, enak. Sopir kita bule kayak Brad Pitt, kan bagus, ya. Pembantu di rumah kayak Angelina Jolie, ya kan? Nah, itu si bapaknya susah dijagain gitu ya. Nah. Bisa Pak, ini nggak muluk-muluk, saya percaya beneran. Indonesia itu Pak 2030 diprediksi masuk 10 besar ekonomi dunia. Sekarang aja udah nomor 2 ya terbesar kekuatan ekonominya, pertumbuhannya di Asia. Cina nomor 1, nomor 2 kita sekarang. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang yang level menengah itu menggemuk sekarang, luar biasa. Ya, dari berbagai forum saya dengar di Indonesia, di luar negeri juga itu ya, 20% orang terkaya di Indonesia itu sanggup melabrak orang kaya negara manapun. Nah, cuma bedanya sayangnya orang kaya di Indonesia ini memang super kaya, tapi yang di bawah ini super miskin, distribusinya tidak merata. Tapi kalau kaya memang luar biasa, gitu. Ya? Nah sekarang bagaimana kekayaan meningkat dan merata, itu tugas kita. Tapi kan masih ini dunia masih seimbang, ada yang kaya, ada yang miskin, betul. Yang penting bukan kita miskinnya, ya. Nah, dan selama ini orang miskin terlalu banyak, jadi mesti diseimbangkan, kayanya mesti ditambah, gitu. Gini. Tugas kita masuk surga dan ajak orang lain masuk surga. Jangan dipikirin nanti masuk neraka siapa? Gak perlu. Pasti ada, tenang aja. Jangan kalah. Ya udahlah masih kok daripada kosong saya kesana. Gak perlu. Tugas kita kaya dan ajak orang lain untuk kaya. Ntar siapa yang miskin? Pasti ada, tenang aja. Ya? Gak perlu kita yang ngalah. Ya? Biar lengkap sunatullah ini Allah, biar aku jadi orang miskin. Gak perlu. Nanti ada, tenang aja. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, itu mereka yang kayanya, yang miskin yang lain. Akhirnya apa? Mereka yang kerja. Enak ngaturnya. Kita bisa tentukan waktu sholat kapan. Ya, di kantor ada tempat sholat, bisa. Kalau kita yang kerja, udah tempat sholat sulit. Mau sholat dua, sulit. Yang karyawan, terutama di sini, benar nggak? Paling pengusaha itu perlu duha. Duha itu singkatan, duha, doa khusus pengusaha. Ya, nah, jadi karyawan kalau pengen rezekinya kayak pengusaha, pegang duha. Ya, dalilnya apa? Udah ikut aja dulu ya, ikut aja dulu. Kita ngerti ya, sambil jalan dipelajarin lah. Duha itu rezeki. Tapi masih kok waktunya nggak cukup. Justru waktunya nggak cukup. Duha entah jadinya cukup. Duha melapangkan waktu. Gak percaya praktek aja udah, nggak usah pakai bantah, nggak usah pakai nanya. Kalau kita sedekah uang, Allah lapangkan uang kita. Kalau kita duha, Allah lapangkan juga ya waktu kita. Jadi waktu itu cukup. Ya, karena Allah pengen sebenarnya ya, kita ini di muka bumi ini enjoy. Hidup itu cukup, uang, waktu cukup. Enggak keras-keras gitu, enggak. Karena manusia ini diciptakan untuk dimanja, disayang sama Allah. Lebih disayang daripada malaikat, beneran. Kenapa akhirnya susah? Karena kita cari jalan sendiri. Nabi Adam itu namanya enak tuh, enjoy, happy, dimanja, disayang dia. Kenapa susah? Nah, dia coba cari jalan sendiri. Dia korup, dia makan sesuatu yang bukan haknya. Nah, akhirnya susah. Kita juga kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi pengen apa waktunya? Saran saya pegang duha. Siapa tadi yang duha? Duha, ya. Nah, jadi besok saya harap semuanya udah angkat tangan semua ya, udah rutin semuanya. Nih beberapa bisnis kita yang lain, termasuk juga ada kursus membaca cepat, ya. Alhamdulillah macam-macam semuanya. Sesi ini penting sekali. Ini biangnya rezeki, ya.
Karena itu saya minta sesi ini lebih serius sedikit. Saya mohon yang bawa anak kecil mungkin bisa ditemani anaknya ya kita usahakan suaranya tidak kedengaran kesini lah. Nanti udah selesai sesi ini boleh masuk lagi. Ya, jadi punya anak kecil mungkin bisa ditemani agak kesana dikit, agak kesana sedikit gitu ya. Diusahakan suaranya tidak masuk ke sini. Ya, kita berkorban demi teman-teman kita yang lain, datang jauh-jauh mengorbankan uang, mengorbankan waktu. Ya, jangan sampai terganggu oleh suara anaknya kita. Anak kecil mana-mana sama, pasti nggak bisa tenang. Kita bisa tenang gitu, anak kecil nggak bisa. Anak saya itu sama itu. Ya, paling lama 7 detik gitu. Detik ke-8 udah bergerak lagi dia itu ya. Nah, jadi kalau boleh, ya sudah. Ya, nanti selesai sesi ini masuk lagi nggak masalah. Oke, karena ini penting sekali. Kan materinya jadi kurang ya nggak masalah ya. Jadi kita pikirkan manfaat yang lebih besar untuk yang lain. Sepasang bidadari, siapa itu? Bidadari pertama siapa? Dalam skala sempit namanya ibu kita. Dalam konteks sempit namanya ibu kita. Tapi dalam konteks luas namanya orang tua dan mertua. Ya, makanya orang yang ribut sama mertuanya itu sulit suksesnya, sulit bahagianya. Beneran. Makanya Nabi Adam itu nggak kaya. Kenapa? Nggak punya mertua dia. Nggak punya mertua juga. Ya kan? Nah. Makanya kalau lebaran bingung tuh mudiknya kemana gitu ya. Nah. Bidadari kedua siapa? Istri kita, suami kita. Ya. Nah, kalau selaras dengan sepasang bidadari ini, insya Allah percepatan. Nggak selaras perlambatan. Ya. Misalnya gini, kita mau kerja nih, berkarir di perusahaan swasta. Orang tua pengen kita jadi PNS. Nah ini nggak selaras nih. Nah sulit tercapai nih impian kita. Atau apa? Kita pengen kaya. Istri nggak mau kaya. Oh nggak usah kaya lah. Kalau kaya kawin lagi dia. Nggak usah. Ya, sulit nih kayaknya. Oke? Nah mesti selaras. Ibaratnya orang sholat berjamaah. Jadi kalau imam niatnya zuhur, yang belakang juga mesti niatnya zuhur. Nggak bisa. Kalau sengaja nggak sah itu. Yang satu zuhur, satu asar. Nggak sah. Kalau sengaja gitu ya. Nggak sah. Tapi kan sama-sama baik pak niatnya. Nggak bisa. Baik saja tidak cukup. Mesti selaras. Bahkan lebih selaras lagi nih. Oke, sekarang kita kosor ya 2 rakaat ya. Sama nih 2. Itu yang terbaik. Nah sama target kita berapa nih? 2M. Jangan 1 4M, 1 2M. Ini nggak selaras. Yang satu sholat zuhur, yang satu sholat asar. Nggak selaras. Atau apa? Yang satu sholat zuhur, yang satu sholat jenazah. Ya kan? Nah, berarti jenazah dia yang di depan itu ya. Nah, makanya mesti selaras. Kalau selaras, kekuatannya, kecepatannya 27. Kalau nggak selaras, bukan 1, tapi minus. Ya. Makanya orang yang nggak selaras dia dengan pasangannya, dengan orang tuanya, mertuanya itu dia kayak jalan di tempat, bahkan mundur. Ya, minus jadinya. Kenapa juga orang-orang bercerai ya, penelitian di Amerika, itu pasti bercerai, kekayaannya merosot ke 50%. Ini kan 100% nih. Ketika bercerai, mesti kan 50-50. Nyatanya tidak. Jadinya berapa? Cuma 25 sampai 35. Ini 25, ini 25 juga. Maksimal 35. Karena nggak selaras, berantakan semuanya. Ya. Tapi kalau selaras, bisa 200%. Bisa 1000% tanpa batas. Ya. Nah itu disebut dengan chemistry up, kata Pak Tanto Yahya, dia pesannya ke saya. Ada yang bergabung tuh jadi chemistry down. Ya, gabung jadinya miskin. Ya. Gabung jadinya susah. Nah, ada lagi yang chemistry up, pas gabung jadinya ini, karena selaras. Nah, jadi pastikan selaras. Pertanyaan saya, kita punya impian. Orang tua kita tahu nggak impian kita? Kebanyakan kita tidak tahu. Mertua kita tahu nggak impian kita? Kebanyakan kita tidak tahu juga. Nah, ini nggak selaras, makanya sulit tercapainya. Ya, jadi mulai detik ini diselaraskan. Kalau orang tua sudah meninggal gimana? Ntar ada ilmunya ya, ada caranya. Ini Trump Tower, teman-teman tahu ya, di New York. Jadi Donald Trump ternyata menyampaikan ilmu tentang sepasang bidadari. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu saya ketemu dia, kita dinner bareng, kita diskusi. Ternyata menarik gitu. Ya, kita tanya, Pak, ya, kita ngomong bahasa Indonesia gitu ya, Pak, apa rahasia sukses Bapak? Apa rahasia kaya Bapak? Tolong sebutkan dalam 2 kata. Apa jawabannya? Nah, Donald Trump bilang ya, the first one is family, the second one is quality. Pertama, keluarga. Kedua, barulah kualitas. Dia ngakui,
Walaupun hubungan saya dengan istri saya tidak ideal, hubungan saya dengan ibu saya tidak ideal, tapi saya mengakui bahwa kalau keluarga ini beres, semuanya beres. Kalau ini kacau, semuanya kacau. Dia bukan ustadz, dia bukan pendeta, bukan motivator. Seorang Amerika, tulen, kapitalis, ya, bahkan juga sangat hedonis, tapi ternyata mengakui peranan sepasang bidadari. Apalagi kita orang yang beragama, apalagi kita yang muslim, tentunya lebih mengakui. Ada yang belum tahu Donald Trump? Salah satu orang terkaya Amerika, terkaya urutan ke-88. Kalau kita urutan berapa di kota kita? Masuk urutan? Belum masuk? Mungkin di kota belum masuk. Kecamatan masuk? Kecamatan? Kelurahan? Kompleks rumah? Blok rumah? Nah, blok rumah masih masuk, ya. Karena di blok rumah itu cuma ada 2 rumah, ya. Nah, satu rumah kita sebelah rumah kosong, ya. Nah, aku orang terkaya Pak di blok rumah ini, ya. Iyalah, sebelahnya rumah kosong soalnya, ya. Nah, ini terkaya urutan ke-88. Ternyata rahasianya itu. Dan kita lihat ya, kita akan nonton videonya bagaimana beliau menyampaikan ilmu ini sambil menunjukkan buku 7 KJ Barzeki di hadapan audiens yang lain, ya. Kita lihat.